الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الحمد لله الذي تفضل علينا بالعيد المبارك ومن علينا بنعم كثيرة أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خير نبي أرسله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hari ini dikenal di muka bumi dengan hari Idul Fitri, akan tetapi di langit dikenal dengan Yaumul Jaizah atau hari pemberian anugerah. Karena di hari ini sebagaimana disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menerangkan bahwasanya ketika hari Id yang semacam ini, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan para malaikatnya yang disuruh berada di jalan-jalan yang dilalui oleh kaum muslimin dan muslimat. Mereka pun memberi kabar gembira dan seruan mereka tersebut terdengar oleh seluruh makhluk Allah kecuali jin dan manusia. Para malaikat yang ada di jalan-jalan tersebut berseru, ya ummat Ahmad, wahai umat Nabi Muhammad, ukhruju ila rabbin karim, keluarlah kalian untuk menuju ridha Allah yang maha dermawan, menuju masjid untuk salat Id. Yu'til jazil wa yaghfirul azim, yang mana Tuhan tersebut akan memberikan pahala yang begitu besar dan siap mengampuni dosa-dosa yang besar. Karena itu hadirin, hari ini di kalangan para malaikat yang ada di langit disebut Yaumul Jaizah, hari Allah memberikan pemberian kepada hamba-hambanya, umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semoga kita termasuk orang-orang tersebut. Amin Allahumma amin. Hadirin, bulan Ramadan baru saja berlalu, dan kita umat Nabi Muhammad yang di bulan Ramadan berusaha puasa dan ibadah kepada Allah, keluar dari Ramadan, maka di hari ini kita pun menjadi alumni Ramadan. Orang-orang yang ketika Ramadan telah ditempa hawa nafsunya, dan di hari inilah mereka orang-orang yang akan mendapatkan pemberian besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hamba-hamba yang sekeluar dari Ramadan bukan hanya menjadi orang yang dicintai, tapi kelompok manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Daud alaihissalam pernah bertanya tentang hal ini, hadirin. Ay Rabb,
ayyu ibadika ahabbu ilaik uhibbuhu bihubbik. Wahai Tuhanku, tolong beritahu aku, siapa sih hamba-hamba yang paling engkau cintai di muka bumi ini, wahai Allah, maka aku pun akan mencintai mereka dengan cintamu. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab kepada Nabi Daud dengan jawaban, ya Daud, wahai Daud, ahabbu ibadi ilayya, orang-orang hamba-hamba yang paling aku cintai di muka bumi ini. Maka di riwayat ini disebutkan setidaknya ada 4 sifat hadirin, sebagaimana riwayat ini disebutkan di kitab Ad-Durrul Mansur. Pertama adalah mereka yang naqiyul qalbi, orang yang hatinya bersih, lebih-lebih setelah Ramadan dia ditempa dengan kesucian Ramadan. Hatinya bersih dari iri dengki terhadap sesama, hadirin. Suatu ketika Rasulullah 3 kali menyebutkan yatla' alaikum rajulun min ahlil jannah. Wahai para sahabat, sebentar lagi akan ada orang yang datang, dia itu adalah ahli surga. 3 kali Rasulullah mengatakan itu. Luar biasa, hadirin. Orang yang ditunjuk Nabi menjadi ahli surga bukan hanya sekali tapi 3 kali. Nabi seakan-akan menjadi saksi orang ini benar-benar jadi penduduk surga. Kalau sudah Rasulullah yang menjadi saksinya, maka sungguh ini adalah saksi terbaik, hadirin. Maka ada satu sahabat yang ingin tahu amalan dari orang ini. Singkat cerita, diajak mampir dan disuruh untuk menginap. Dilihat oleh sahabat ini, amalannya apa kok sampai ditunjuk oleh Nabi 3 kali menjadi penduduk surga. Dilihat amalannya biasa-biasa, hadirin. Sholat yang wajib dilakukan, yang sunnah pun biasa-biasa. Kalau amalan ini, maka sahabat yang punya rumah lebih dari itu, hadirin. Maka ketika mau pulang, dia penasaran, wahai temanku, amalanmu apa? Amalanku ya seperti kamu lihat, saya sholat 5 waktu yang wajib dan seterusnya. Bukan itu yang aku tanyakan. Kamu ini jadi orang yang ditunjuk oleh Nabi menjadi penduduk surga. Amalan apa? Coba kamu ingat, tolong beritahu kepada aku. Maka dia pun menjawab, hadirin, aku tidak punya amalan apa-apa kecuali aku berusaha jaga yang wajib. Yang sunnah pun aku kadang-kadang kelewat. Tapi mungkin ini satu, ketika aku tidur di malam hari, maka aku kosongkan hatiku dari kebencian, iri terhadap siapapun. Aku maafkan siapapun. Dia ketika tidur, hadirin, membersihkan hatinya dari semua yang mengotori hatinya, iri, benci, dengki dan seterusnya. Maka kata sahabat itu, hada, ya ini amalan yang menjadikan engkau dikenal oleh Nabi Muhammad, dan bahkan beliau menjadi saksi kau adalah penduduk surga. Ini yang pertama, hadirin. Jadikan hati kita keluar dari Ramadan lebih bersih dari sebelumnya, sehingga kita benar-benar jadi alumni Ramadan. Kemudian yang kedua, hadirin, naqiyul kafain la ya'ti ila ahadin su'an, orang yang kedua tangannya bersih, hadirin. Artinya dia tidak pernah mengganggu orang lain. Kalau dia bertetangga, dia berusaha jadi tetangga yang baik, tidak pernah mengambil hak tetangganya. Kalau dia naik jadi pejabat, dia jadi pejabat yang baik, tidak pernah korupsi uang rakyat dan seterusnya. Dan yang ketiga, hadirin, wala yamsi bin namimah, sifat orang yang paling dicintai oleh Allah adalah mereka yang tidak punya sifat adu domba, hadirin. Ini zaman akhir terkadang ada orang yang safari ke sana kemari, tapi tujuannya untuk memecah belah anak bangsa, hadirin. Memecah belah sesama umat Nabi Muhammad SAW. Lebih-lebih di media sosial sekarang mulai ada golongan yang paling merasa sok pribumi. Kalau bukan golongan dia berarti bukan pribumi, itu adalah imigran. Imigran Cina, imigran Arab, imigran Yaman, usir semuanya.
Wal iyadu billah min dzalik. Ajaran dari mana ini? Tuh lihat tim nasional sepak bola kita hadirin diperkuat oleh warga negara Indonesia yang disahkan oleh negara menjadi pemain kita hadirin, walaupun aslinya dia orang luar, tapi dia sudah ber-KTP WNI dan menjadi saudara sebangsa setanah air, dan dia pun kita percaya untuk membela timnas sepak bola kita hingga saat ini berprestasi hadirin. Apakah mau kita usir berarti itu imigran semuanya? Lah, orang yang teriak-teriak sok pribumi, hati-hati hadirin. Ini kayak zaman penjajah dulu hadirin. Mereka ingin memecah belah sesama anak bangsa, padahal semua warga Indonesia, baik yang asli ataupun yang keturunan luar, mau dari Cina, mau dari Arab, mau dari Yaman, kalau dia sudah menetap di Indonesia dan punya KTP Indonesia, maka dia WNI, sesama saudara kita, sesama pemilik bangsa hadirin. Tidak boleh ada kata-kata pribumi, non pribumi ditujukan sesama anak bangsa. Maka para penegak hukum, para aparat, orang-orang yang seperti ini, mereka adalah bibit-bibit perpecahan bangsa, bibit-bibit perpecahan umat Nabi Muhammad SAW. Dan ingat kata Rasulullah, la yadkhulul jannah namam, tidak akan pernah bisa masuk surga orang yang ahlinya adu domba, orang yang pengen memecah sesama umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu jauhi golongan seperti ini hadirin. Kita diajari bersatu oleh ulama-ulama kita, orang-orang soleh, para pendahulu kita. Dan yang terakhir hadirin, yang keempat, tazulul jibal wala yazulu yuhibbuni wa yuhibbu man ahabbani. Andaikan gunung itu hancur, orang yang dicintai oleh Allah dan paling dicintai oleh Allah, mereka berusaha istiqomah ibadah dan cinta terhadap sesama umat Islam yang ahli taat. Dan mereka wahabbabani ila ibadi, dan mereka berusaha mengajak hamba-hamba Allah yang masih jauh dari Allah. Mereka berusaha untuk mengajak mereka kembali ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka lah orang-orang yang di muka bumi ini paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka beribadah, mereka cinta dengan orang-orang yang ahli ibadah dan berusaha mengajak orang-orang yang ahli maksiat untuk ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mengingatkan mereka akan nikmat-nikmat Allah. Bagaimana kita tidak ibadah, bersyukur, berterima kasih kepada Allah hadirin. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan nikmat yang begitu besar terhadap kita semuanya hadirin. Tuh lihat saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menolong mereka hadirin. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengirimkan pasukan dan bantuannya untuk mereka hadirin. Allahumma farrij anhum ya Rabb. Ya Allah, bantu mereka ya Allah. Lihat bagaimana mereka hadirin, hari demi hari mereka lalui dengan cucuran air mata hadirin. Ketika puasa mereka terbatas makanan dan minumnya hadirin. Bahkan kita lihat di video-video yang beredar, yang dari sumber-sumber yang jelas, sampai ada yang makan rerumputan hadirin, saking laparnya perut mereka hadirin. Bantuan yang mau masuk di stop oleh penjajah Zionis Israel alaihim la'natullah. Semoga mereka dihancurkan oleh Allah. Bantuan yang mau masuk dipersulit hadirin. Setiap hari mereka seakan Ramadan, bukan hanya 1 bulan hadirin, mulai perang sampai detik ini dan saat ini hadirin, mereka seakan-akan terus berada di bulan Ramadan karena tidak bisa makan minum sebebas kita hadirin. Kita ini hadirin, sesusah-susahnya kita masih bisa makan minum dengan nikmat hadirin. Sesusah-susahnya kita masih bisa sholat id dengan nikmat hadirin. Tidak ada dentuman bom yang mengganggu kita hadirin. Sesusah-susahnya kita masih punya keluarga hadirin. Kita punya anak, kita punya pasangan. Dan di antara kita banyak mungkin yang masih punya orang tua. Masih bisa kita melihat wajah-wajah orang-orang yang kita cintai hadirin. Kalaupun orang-orang yang kita cintai sudah tidak ada hadirin, maka kita bisa menziarahi kuburnya hadirin.
Dua nisannya masih jelas, namanya jelas, bahkan tanggal wafatnya jelas. Kita bisa mengunjungi, menziarahi orang tua kita dan keluarga kita, hadirin. Tapi lihat bagaimana saudara-saudara kita di Palestina. Jangankan kuburannya, hadirin, jasadnya saja tidak ditemukan, hadirin. Berapa banyak anak yang jadi yatim dan piatu dan tidak tahu mana jasad ayah dan ibunya. Berapa banyak istri yang tidak tahu mana jasad suaminya, apalagi kuburannya. Karena itu, hadirin, kita di sini diberi nikmat yang agung, yang besar oleh Allah, dan kita diberi kesempatan masih hidup, diberi umur oleh Allah. Maka jangan sia-siakan kesempatan yang telah diberikan oleh Allah. Diberi negeri yang aman, diberi kenikmatan yang tidak terhitung. Kita masih bisa bercengkrama, bersilaturahim ke sana kemari, hadirin. Akan tetapi kalau kita terus bermaksiat kepada Allah, kita terus durhaka kepada Allah, takutnya nikmat akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah min dzalik. Karena itu, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sepulang dari Id ini mari kita pasang niat untuk sama-sama kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk sama-sama kita memprogram keluarga kita agar menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah. Syukur-syukur kita menjadi orang-orang golongan yang paling dicintai oleh Allah dengan 4 sifat tadi itu, hadirin. Jangan kita punya hati yang dengki, jangan kita menjadi orang yang suka adu domba, dan jangan kita mengganggu sesama, hak sesama, hadirin. Dan juga cintai Allah dengan ibadah, cintai orang yang ahli ibadah, dan berusaha kita mengajak orang-orang untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini masjid didirikan tidak ada lain dan tidak ada niatan agar kita menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah, dan bersama-sama mengajak orang-orang untuk mendekat kepada Allah, untuk masuk ke dalam masjid ini. Tidak ada kita membangun masjid kecuali niat itu, hadirin, agar kita dicintai oleh Allah. Dan bukan hanya kita dan keluarga kita, tapi teman, saudara, tetangga kita ajak semua untuk sama-sama kita masuk surga bareng, sama-sama kita menjadi orang yang dicintai oleh Allah bareng-bareng, sehingga kita pun menjadi umat dan golongan yang dicintai oleh Nabi Muhammad, dan kelak semoga kita bisa dikumpulkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabb, ya Allah, di pagi yang cerah ini, ya Allah, penuh nikmat yang Engkau berikan kepada kami, ya Allah. Nikmat umur, nikmat berkumpul keluarga, walaupun mungkin ada keluarga kami yang telah wafat, orang tua kami yang telah wafat, beri cahaya di kuburannya, ya Allah. Keluarga kami yang telah wafat, beri cahaya di kuburannya, ya Allah. Orang-orang yang pernah berjuang di masjid ini, maka berikan cahaya dari sholat ibadah yang dilakukan di masjid ini untuk mereka, ya Allah. Dan jadikan kami, ya Rabb, sebagaimana Engkau kumpulkan kami dahulu bersama kedua orang tua kami. Tatkala kami masih kecil, kami masih bahagia berkumpul dengan kedua orang tua, maka ya Allah, di hari yang mulia ini kami meminta, mengemis, memohon anugerah-Mu, kelak kumpulkan kami bersama orang tua kami, ya Allah. Kumpulkan kami bersama anak-anak kami, ya Allah. Kumpulkan kami bersama keluarga kami, ya Allah. Dan jadikan kami yang masih hidup ini, ya Allah, jadikan kami menjadi orang-orang yang saleh, orang-orang yang bertaubat kepadamu, ya Allah, orang-orang yang mendekat kepadamu, ya Allah, orang-orang yang Kau cintai, ya Allah, sehingga orang tua kami pun mendengar kabar bahwa anak cucunya menjadi orang-orang yang saleh, dan mereka pun bergembira di alam kuburnya, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan kami orang-orang yang kelak dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadikan kami semuanya saling mencintai, tidak ada iri, dengki, perpecahan, adu domba di antara kami, ya Allah. Jadikan Idul Fitri ini kembali kepada kesucian, kami benar-benar menjadi orang-orang yang suci secara zahir dan batin, dan benar-benar layak menjadi umat yang Engkau cintai dan Engkau dekatkan dengan Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin, Allahumma amin.